Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mengambil satu langkah untuk ke depan. Kita mau ada satu kesepakatan, saudara ya. Kalau kehidupan kita ini hari makin hari diberkati, hari makin hari diberi kekuatan, hari makin hari diberi damai dan kemenangan. Marilah kita mengambil sikap langkah ke depan untuk pengakuan dosa bagi semua orang. Sekalipun hamba saya juga akan mengakui semuanya karena kita tidak sempurna. Jadi hari ini tidak ada doa pelepasan. Kita mengambil surat dan surat itu saudara, apapun yang menjadi bebanmu, ambil bagianmu dan catat supaya pada saat KKR tiba, saudara mendapat pementerian. Di situ saudara betul-betul urapan penuh. Jadi saya mohon dengan hormat dan dengan kesepakatan kita, ambillah bagianmu untuk membuka pintu anugerah ini untuk kita terima. Kenapa? Karena hari ini kita bicara tentang rohnya mengurapi. Dan kalau kita bicara tentang roh yang mengurapi, mari kita belajar untuk duduk diam sejenak, memikirkan, apakah hari-hari ini aku sudah lebih baik dari hari atau tahun yang lalu. Karena ini adalah penghujung di mana kita ini akan meninggalkan tahun 2019. Kalau dulu saudara mengalami banyak persoalan yang kalau kita bicara itu tidak ada jalan keluarnya. Walaupun mungkin keuangan dan berkat itu ada dan Tuhan itu tidak pernah terlambat menolongnya. Tetapi adakah satu sikap atau kalau orang bilang itu suatu jawaban yang dari naluri kita, hidup kita. Di dalam kita masuk dalam bulan 11 ini. Dulu kita mengawali tahun 2019 dari Januari sampai bulan 11 ini. Adakah perubahan ini makin memburuk? Atau perubahan ini meningkat? Bukan keuangan, bukan. Tapi iman, bukan masalah, tapi iman. Kalau kita menjawab Tuhan, aku merasa bahwa imanku ini sekarang ini lagi rapuh. Dan mari kita akui bahwa kita sudah tidak ada waktu lagi. Kenapa? Karena aura yang menyerang kita ini bukan manusia, tapi kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu melihat kelemahan kita. Kelemahan yang kita punyai ini banyak sekali. Di saat kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, kita sudah tidak bisa mengatasinya. Yang ada adalah amarah. Di saat kita menghadapi sesuatu yang membuat kita kecewa, kita sudah tidak mood lagi. Bagaimana rohnya itu mengurapi kita kalau kita tidak mengambil sikap. Mau kemana kita ini untuk masa depan kita? Kita masih punya anak. Kita masih punya mantu. Kalau saya ya, masih punya cucu. Siapa yang menumpang iman mereka? Siapa yang mendoakan mereka? Kita punya orang tua. Kita punya saudara. Siapa yang bisa mendoakan mereka? Mari kita mengambil saat
teduh sejenak hari ini. Karena saya tidak mau menulis di papan. Saya ingin kita hari ini konseling, ya. Apakah dalam pengiringan kita ini ada yang salah gitu? Karena orang itu seringkali pada saat kita itu betul-betul menghadapi persoalan ini, kita ini kenceng jalan kita. Hati kita ini memang terarah pada Tuhan. Tapi ada banyak hal yang membuat kita ini tidak ada satu keberanian atau tidak ada satu sikap yang tanggung jawab di situ bahwa apapun yang terjadi, aku adalah milikmu. Jadi perkara yang untuk kita melangkah masa depan, kalau rohnya tidak bekerja dalam hidup kita, maka kita akan ditunggang-langgangkan dengan banyak masalah. Saya sadar itu sudah 3 hari ini, saudara. Sesuatu yang membuat saya suka karena Tuhan itu masih memberi kesempatan. Sesuatu yang membuat saya bahagia karena Tuhan itu memperhatikan orang-orang. Dan melewati orang-orang itu saya diperhatikan. Dan yang membuat saya itu kagum dengan Tuhan, karena Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita. Apa yang kamu pilih? Mengiring aku atau kamu menjauh dari aku? Itu yang membuat 3 hari ini saya mulai berpikir. Kalau orang itu konseling, saudara, kadang saya pengennya nangis. Kalau orang telepon, saudara, mengundang saya, pengennya saya tuh lari dan ikut bisa melayani. Tapi kadangkala kalau kita secara logika, kamu dulu capek gitu. Tapi ini kenyataan. Jadi antara saya mau melayani dan untuk kehidupan saya pribadi, mungkin kalau saya pikir secara logika, saya tidak kuat. Umur itu di tangan Tuhan, benar. Tapi kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Baru konseling 2 hari meninggal. Baru dia itu mengambil sikap pengakuan, besok cerai. Baru aja mereka tersenyum wajah gembira, ada banyak pertengkaran. Jadi tidak sesuai, saudara. Benar-benar tidak sesuai. Apa yang kita harapkan tidak sesuai. Itu yang membuat saya menangis. Saya tidak berusaha untuk menyakiti, tapi seringkali setiap apa yang kita alami itu menyakitkan. Jadi semua yang saya hadapi ini kalau bukan karena kemurahan Tuhan, maka saya tidak akan bisa bertahan. Ketika saya masuk, saudara, di suatu tempat bank, saudara ya, saya hanya memikirkan saat masuk bank itu yang dipikir pasti uang, ya. Uang ini harus ditransfer atau kita mengambil. Uang ini harus ditabung atau kita yang mengambil. Saat pengeluaran itu masuk begitu banyak, secara logika saya bingung, kok banyak pengeluarannya. Tapi di saat saya berjalan, saya tahu
Uang itu tidak ada apa-apanya dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi saya sangat menghargainya. Di saat saya melewati semua itu, Tuhan itu membuka sesuatu pengertian pada saya. Lihat, orang itu bisa jaya karena uang. Dan orang itu bisa dihormati karena jabatan. Jadi, kalau hidup kita itu hanya sebatas itu, sia-sialah kamu. Dan aku tidak mengenal engkau. Dari situlah saya tahu, Tuhan, kalau gitu, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun orang ini berjuang mati-matian dan selalu tidak cukup. Berbahagialah orang yang selalu berharap pada Tuhan. Sekalipun tubuhnya hancur, tidak berdaya, tapi dia hidup bahagia. Tidak menggerutu, tidak menuntut. Dan berbahagialah orang-orang yang selalu dihina, karena dia adalah miliknya. Sepanjang jalan di Pasar Atun itu saya ingin nangis, saudara. Saya tahu Tuhan lagi bicara banyak. Ada banyak orang yang mengalami depresi nanti ini. Hambaku. Saya bilang, Tuhan, satu tutup mulut dan hidung saya bilang, Tuhan, tolonglah mereka. Agar mereka tidak menyimpang dari kebenaran-Mu. Tuhan membuka. Dan dia berkata apa? Lihatlah, aku ini sudah terpaku. Dan aku sudah tersalib dengan masalah mereka dan masalahmu. Seharusnya kamu itu bisa menang. Kalau kamu mengandalkan aku, izinkan aku maju di depan dulu. Pasti ada kemenangan menanti. Jangan takut. Dan jangan khawatir. Baru saya merasa, ya Tuhan, lega. Tapi ketika saya melihat lagi ada orang yang disurung, ya, yang pakai kursi roda, didorong gitu. Masih muda sekali. Saya perhatikan apa yang sakit. Oh, mukanya yang bengkak. Saya lihat lagi, tidak ada yang sakit. Mukanya yang bengkak. Saya bilang, Tuhan, mengapa orang yang masih muda ini kok didorong dengan kursi roda? Tuhan sedih, saudara, ketika kita sakit. Dia berkata apa? No good to see. Aku selalu mengetuk orang ini. Agar dia tidak melakukan pelanggaran yang paling parah. Kenapa Tuhan? Karena dia ada kelainan jantung. Semakin dia tegang, otot yang bagian dalam ini tegang juga kram. Hingga terjadilah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada kebocoran. Hingga terjadi bengkak-bengkak. Ya sudah, saya bilang, Tuhan, tak serano, saya tidak tahu mengapa saya bertemu dengan orang muda ini. Sudah jalan, saudara. Tidak lama lagi, perempuan sudah cantik sekali. Pakai kursi roda. Saya lihat ini, kenapa ya orang muda ini kok pakai kursi roda gitu loh. Kelihatan cantik, tidak kekurangan satu apapun. Saya perhatikan tidak ada yang sakit. Ternyata begitu dia ada di samping saya. Gitu saja. Jadi orang ini ngeheng. Ya ampun Tuhan, kasihan. Kasihan. Dia pasti belum menikah.
karena terlalu remaja, terlalu muda, belum menikah. Ternyata Tuhan tunjukin, karena orang ini juga terlalu tegang anakku. Nangis loh Tuhan. Aku sudah ketuk hatinya. Ikut kamu pelayanan. Tapi dia selalu berkata apa? Kalau aku tidak pelayanan aku bisa gila aku. Kalau aku tidak punya kamu pacar aku gila aku. Kata-kata gila itu terus diucapkan. Hingga terjadilah itu. Ngeri saudara. Mengapa bisa terjadi? Karena iblis tangkap pembicaraan kita. Sungguh sampai mati aku gila. Gitu saudara. Jadi perkataan itu akan benar-benar terjadi dalam hidup orang itu. Maka dari situlah saya bilang, Tuhan, ajari kami untuk peka. Agar kita tidak menyimpang dari kebenaran. Sudah lewat. Terus ada lagi. Tinggi, besar, dempal. Sudah tidak ada kekurangan apapun juga. Lewat. Jadi saya tadi di pasar Atom tuh bukannya saya senang ketemu orang-orang kayak gini. Jadi bingung hari ini kenapa kok ketemu orang kursi roda semua. Apakah Tuhan mengingatkan saya dengan suami saya gitu. Tapi enggak, ini loh muda-muda semua. Saya lihat, kenapa ya orang ini? Tinggi dempal, kenapa ya? Begitu saya perhatikan, oh ternyata kakinya itu operasi. Jadi diam aja. Tuhan bilang, kamu tahu mengapa dia? Tidak tahu. Aku ketuk. Orang ini aku ketuk. Dia menangis, Tuhan tuh rohnya sedih. Jangan kamu minum-minum. Jangan kamu mabuk dengan wanita. Jangan kamu lakukan perzinahan. Aku ketuk terus. Tapi apa jadi? Karena pacarnya diambil orang, dia marah, dia pakai mobil dengan keras sekali sehingga dia terjun. Untung, aku beri kesempatan dia hidup. Jadi dari semua peristiwa itu, dalam perjalanan saya di mobil, saudara, saya memikirkan mengapa hari ini saya melihat hal-hal yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba telepon berdering dari saudara saya. Dan dari saudara itulah terjadilah sedikit perang mulut. Karena salah paham aja. Kenapa bisa tegang? Karena Tuhan tahu kita ini lagi dalam perjuangan. Jadi dari semua peristiwa itu sekarang aku katakan kepadamu. Semua perkara yang tidak baik aku sudah ketok lebih dulu hidupmu sebelum terjadi sesuatu. Ingat itu. Saya tahu maksudnya. Sebelum sudah mengalami suatu keturunan dalam hidupmu. Sebelum sudah jatuh dalam penyakit, sebelum jatuh dalam segala perkara. Tuhan sudah ketok lebih dulu hatimu. Supaya kamu tidak ke arah sana. Tapi manusia sudah lupa. Dan menyimpang. Tahu sudah maksudnya? Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita. Dia itu selalu melihat hati kita dan hidup kita. Tidak peduli kamu itu bagaimanapun perjuanganmu dalam bekerja. Bagaimanapun kamu berjuang sebagai seorang istri. Bagaimanapun kamu berjuang sebagai seorang suami. Kata-katamu harus membawa berkat. Jangan pada anak saja. Jangan pada cucu saja. Pada orang-orang di sekelilingmu. Jangan menjelek-jelekan orang. Karena Tuhan tidak suka itu. Itulah kelemahan manusia. Jadi semua peristiwa ini Tuhan sudah tunjukkan dengan jelas. Sebelum terjadi sesuatu, kecelakaan yang tadi, kakinya dibalut dalam operasi kan, dibalut pasti ada operasi itu situ. Dan satu yang tadi ketawa-ketawa tadi. Sebelum dia terjadi seperti itu gila. Tuhan sudah ketuk lebih dulu hidup kita. Jadi sudah tidak bisa berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Dan mana Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Itu tidak mungkin.
Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Dan Dia tahu apa yang kau pikirkan. Jadi kalau saudara hanya suam-suam kuku mengiring Tuhan, Tuhan juga tahu saudara. Dia ketuk. Dan ketukan Tuhan itu bisa berupa masalah, bisa berupa penyakit, bisa berupa kutukan, bisa berupa penghinaan. Jadi itu harus kita lewati. Karena tempat yang kita jalani ini sempit. Dan kita tidak bisa berkata berandai-andai lagi. Kalau persoalan ini harus kita lalui saudara. Kadang-kala saya juga bingung, apa yang saya lakukan? Tapi saya tahu, selama saya berserah pada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan perjalanan ini. Sudah tahu, ketika saya pulang, kalau gini kan kita ibadah dari pergi, saya itu sudah tidak seperti dulu saudara. Saya selalu taruh kaki saya di tempat tidur seharian. Jadi saya tidak bisa berjalan-jalan seperti dulu lagi, turun naik tangga. Saya istirahatkan. Besok baru jalan pelayanan. Itu saya. Jadi kalau secara logika, saya tidak ada artinya apa-apa saya dalam pelayanan. Mengapa saya begitu bisa dengan cepat berjalan, cepat naik tangga? Semua itu karena anugerah. Mengapa saya bisa, sakit pun saya bisa? Karena itu satu pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menuntun saya. Karena Tuhan mau. Dan Tuhan tidak pernah berutang dengan pengorbanan. Dia cukupkan semua. Karena saya alami saudara. Saya pernah, kaki ini saya tidak bisa berjalan. Saya bingung, saya sudah beli tiket. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya cuma bilang sudah, saya batalin aja, sudah saya batalin. Tapi Tuhan tetap berkata, mengalir. Tuhan ketuk, malam ini kamu berdoa bersamaku. Bukan malam ini kamu sembuh. Enggak. Berdoa denganku. Saya menyembah. Dengan mercing-mercing itu saudara. Karena ditekuk gini sakit. Saya tak serang Tuhan, aku menyembah. Menyembah, Tuhan menyanyi. Terus menyembah. Saya merasakan dari Tuhan turun. Saya merasa nyaman sekali. Baru saya tenang, saya tidur. Dalam tidur pun jam 3 Tuhan bangun. Dengan lemah lembutnya Dia membangunkan saya. Bangun hambaku. Tidak mau bangun kan? Kepala saya ini ada sesuatu yang menempa saya. Entah guling, entah bantal. Hingga saya bangun. Oh ya, ini jam berapa? Tak lihat jam 3. Saya langsung masuk ke tempat kamar mandi. Saya benahi semua. Karena saya sudah siapin semua, saya benahi semua. Saya mau berangkat. Saya tidak terasa bahwa kaki saya sakit. Tidak terasa. Saya dengan lincah jalan turun tangga. Naik mobil. Sampai ke bandara langsung naik. Naik kaget saya. Tidak ada belalai. Kalau kita masuk saudara. Kadang kan ada lorong. Itu namanya belalai. Masuk ke tempat di mana pesawat itu ada. Ini tidak tangga. Jadi saya bayangin, waduh, tangga kalau dinaiki bisa goyang-goyang gini. Kalau saya bilang, ya apa nih saya beli tiket kok beli kayak gini. Kalau saya mau, saya tidak mau. Saya tahu Tuhan, langkahmu yang menuntun saya. Dalam nama Tuhan, kaki saya angkat. Pada saat saya angkat, saya tuh bawa tas 1 dan tas lagi biru 1. Dengan tujuan itu menjadi tongkat saya, saudara, di mana-mana. Tapi karena tidak ada belalai atau tujuan untuk lorong itu tadi, jadi saya harus mengangkat 2 tas. Bisa enggak? Tidak bisa. Tuhan baik. Tuhan mengirim di belakang saya tidak kenal orangnya. Mana Bu tak bawanya Bu? Ibu jalan. Siapa yang mau seperti itu saudara? Ya kalau kenal. Saya bingung, enggak apa-apa. Enggak, saya bawa. Diambil langsung. Naik ke atas, saya ambil. Terima kasih ya. Ya Bu,
Nanti kalau ibu turun, nanti saya yang bantu lagi. Saya sampai bingung. Aduh, siapa orang ini? Tidak kena tapi baik. Sampai selesai mendarat pun, Tuhan, saya tidak mau mempermalukan namamu. Saya pengen jalan sendiri. Saya mau Tuhan, walaupun sakit saya harus jalan sendiri. Saya tidak mau merepotkan orang. Tuhan itu mendengar setiap tetesan air matamu, saudara. Asal kamu jangan mengeluh. Begitu dibuka pintu pesawatnya, bukan lagi tangga, tapi lorong yang bisa saya turun dengan tenang. Membuat itu tas yang biru itu yang bisa jadi tongkat saya. Saya tarik, saya jalan dengan tenang. Dari situlah saya tahu Tuhan itu mendengarkan doa orang-orang yang selalu bersandar padanya. Amin. Saya juga belajar, bukan saya yang bagus, saudara. Semua yang saya alami ini adalah belajar. Kalau saya tidak belajar, saya tidak tahu. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa rohnya itu mengurapi pada saat saudara tidak berdaya. Pada saat saudara mengalami keuangan saudara habis, kondisi saudara lemah, dan mungkin posisi saya tersudut, saudara tersudut. Tuhan itu justru bekerja. Itu sudah terjadi dan sering terjadi. Tapi kata orang bilang, saya bersyukur Bu punya Tuhan. Ya, kenapa? Ya karena tepat sekali waktunya Tuhan itu ditolong saya. Tapi tidak sadar-sadar. Maksudnya apa? Kita tidak tambah mengenal iman kita pada Tuhan. Tapi kita semakin menjauh. Dan kita hanya menikmati mujizatnya. Sedih tidak hati Tuhan? Sedih tidak? Sedih, saudara. Karena dia selalu mengetuk hati kita sebelum terjadi sesuatu. Mari kita lihat rohnya mengurapi itu. Ada 3 burung merpati di situ. Dan di sekeliling itu ada salib. Itu tandanya bahwa setiap orang yang mendekati salib bersama dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Kemudian kita perhatikan ayatnya, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi yang saya saksikan tadi, saudara. Kalau saya tidak berjaga-jaga dalam doa, saya melihat orang itu tadi sakit, orang itu sakit, stres saya, saudara. Si muda itu bisa disuruh, didorong gitu, tidak berdaya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis akan hancurkan kita. Rumah tangga kita dikacaukan, keuangan kita dihabiskan. Dan kondisi kita dalam pelayanan maupun di dalam penyembahan pun berkurang. Mari saudara, kita ingat bahwa ketika kita itu berjaga-jaga berserah pada Tuhan, maka kita ini tidak akan jatuh di dalam pencobaan lebih parah. Kalau percobaan itu pasti ada, masalah itu pasti ada, tetapi tidak akan separah dari apa yang kita minta atau kita harapkan. Jadi kalau kita pengen bahagia, ternyata hidup kita kacau, banyak masa bertubi-tubi. Tapi kalau kita berjaga-jaga, paling tidak kekacauan itu tidak akan lebih dari kemampuan kita. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Jadi kalau saudara sudah makin parah, terus akhirnya yang mengadakan perceraian dengan suami istri, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Berarti masalahmu itu lebih besar dari kuasa Tuhan. Tidak mungkin itu. Jadi mari kita bukan menimbang, kita itu punya pemikiran, punya minta hikmatnya Tuhan agar kita tidak saling menyalahkan. Amin. Mulai hari ini kita minta hikmatnya Tuhan, jangan menyalahkan anak, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan apa-apa. Sudah jangan. Kenapa? Karena perkara ini membuat iblis itu akan bertindak dan dia akan menghancurkan kita. Makanya di sini gambar yang sebelah sini ada ular, setan menjaga kita di
Dia ingin melihat kita itu jatuh. Tapi sebelah sini ada anak kecil yang berdoa, melipat tangan. Itu tandanya bahwa dia berserah pada Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini, apapun menjadi keputusan siapapun, dan apapun yang menjadi sesuatu yang membuat kita tidak menyenangkan, mari kita belajar untuk tahu, kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Amin. Makanya kalau pada waktu hari H atau hari tanggal 14 Desember itu banyak orang yang nanti dipotong rambutnya. Kenapa? Karena kita mau persoalan tahun 2019 dibuang. Hidup di dalam pembaruan tahun 2020. Amin. Sekarang persiapkan supaya kita tidak sia-sia. Kemudian kita lihat Tuhan Yesus itu akan memberkati hidup kita. Kenapa? Karena di dalam pelataran rumah tangga kita, pelataran pekerjaan kita, pelataran kesehatan atau pelataran warga kita, Tuhan itu yang bertata di dalam hidup kita. Api kemuliaan Tuhan turun dan Tuhan mengatur jalan kehidupan kita. Dan di balik perjumpaan dengan sesama, Ia sedang berkarya mengubah hidup kita. Tetap berjalan dalam urapan kasih-Nya. Amin. Saudara, kita tidak perlu takut pada orang-orang yang kita cintai. Kita tidak boleh khawatir pada orang-orang yang kita cintai. Kita juga tidak boleh curiga pada orang-orang yang kita cintai. Walaupun terasa sakit. Walaupun terasa itu tekanan buat kita. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan berkata, Nuhuku itu siku namanya. Biarlah itu semua mengalir. Biarlah mereka mengambil keputusan masing-masing. Jangan kamu cegah. Kamu hanya bisa memberi nasihat. Jangan kamu tekan. Kamu hanya bisa berbicara dengan kasih. Jangan kamu ada amarah sedikit pun. Tapi berilah perhatian padanya. Jangan juga kamu mencurigainya. Karena itu bukan hakmu untuk menghakiminya. Sungguh ini menyakitkan. Karena semua itu harus dengan lapang hati kami lakukan. Berliku-liku jalan ini terasa sesak. Karena kami merasa semakin tertekan. Terasa hampa dan hambar. Karena itu bertubi-tubi berjalan. Dengan tidak kami suka itu terjadi. Saudara, lewati semua. Angin itu akan hadir. Dan tidak kita undang pun, angin itu akan berembus sendiri. Karena Allah mengizinkannya. Sekalipun kita berharap, harapan kita ini sesungguhnya tidak kosong dan tidak hampa. Tapi pasti ada jawaban. Hanya Tuhan yang bisa menentukan harapanmu. Hanya Allah yang bisa mengenal pribadimu. Tak ada seorang pun yang mengerti apa yang menjadi kerinduanmu. Sekalipun itu orang terdekat. Mari kita belajar untuk meniti hari-hari kami ini dengan dewasa. Jikalau kamu bisa dewasa imanmu, kamu akan tegar seperti batu karang yang teguh. Sekalipun kiri kananmu rebah, menghilang dari hadapanmu. Sekalipun di depanmu pun akan roboh sekalipun. Dan lenyap tanpa bekas. Memang terasa sakit. Tetapi Tuhan melihat bangunan dalam imanmu.
Adakah kamu sungguh-sungguh mengiring aku? Dan adakah kamu mengerti bahwa penderitaan yang kamu alami, sakit hati dan perih yang kamu alami, semuanya Tuhan sudah mengalaminya. Marilah kita belajar mengucapkan syukur dalam segala perkara. Karena Dia adil jalannya. Karena Dia benar perkataannya. Sehingga kita menjadi kuat karena kuasa ilahinya. Sehingga kita bisa menjadi benar-benar miliknya. Karena kita diurapinya. Mari saudara, ambil bagianmu. Ambil tangan kananmu. Ambil penamu. Ambil kertas dalam hidup ini. Tuliskan semua suratmu untuk Bapa di surga. Karena pada saat kamu mempersembahkan surat itu, maka pada hari Senin itu, kuasa Allah bekerja. Dia akan memproses setiap orang-orang pilihannya. Karena 144 bangsa akan diambilnya menjadi miliknya yang sah. Mari kita akan bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu menjadi milik-Mu. Sekalipun terasa sakit di hati, karena orang-orang yang kami cintai terasa perih yang dialaminya karena tidak sesuai apa yang kami harap. Terasa kami ini sangat kurang dalam segala perkara karena kami tidak memiliki harta dan benda yang berharga. No decision. Dan Tuhan berkata, jadilah kamu seperti Petrus. Aku tidak memiliki apapun, Pak. Tetapi aku memiliki Tuhan Yesus. Harta benda tak kumiliki. Tetapi aku memiliki Tuhan Yesus. Yang akan memberikan pemulihan padamu. Dan saat itu juga, orang lumpuh, orang buta, dapat berjalan dan dapat melihat. Karya Tuhan bekerja pada saat imanmu berjalan. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi, melebihi dari atas kepalamu. Ya Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat ke atas. Mari kita masuki pelataran Tuhan dan katakan pada Tuhan, Tuhan, aku memiliki anak, mantu, cucu. Aku memiliki orang-orang yang kucintai. Aku serahkan dalam pelataran-Mu. Aku mau belajar untuk menyerahkan semuanya. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang menggerakkan, Engkau yang mengetuk hati mereka. Lihatlah tangan-tangan kami terangkat. Kami tidak punya hak untuk mereka. Tapi kami rindu mereka untuk mencintai Engkau. Berkatilah suami, istri, anak, mantu, cucu. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah pelayanan kami. Berkati semua yang kami punyai, yang kami cintai. Dan nyatalah kuasa-Mu. Sekarang kami serahkan tubuh roh jiwa kami.
Adakah di antara saudara membawa tanah dan air? Ambil tanah dan air saudara. Tuhan, lihatlah tanah dan air yang kami bawa hari ini. Engkau berkuasa atas langit dan bumi ini. Engkau berkuasa atas tanah dan air ini. Maka kami percaya Engkau datang memakai jubah kemuliaan, menumpang di atas tanah dan air ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Engkau menterikan. Dan sekarang kami serahkan Tuhan, semua yang kami miliki. Bahkan tempat ini juga Engkau berkati. Pemilik rumah ini Engkau berkati. Semua tim musik, tim pengurapan, tim doa, semua Engkau berkati. Dan kami percaya jemaat-Mu di tempatnya diberkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus, maka kami terima berkat ini. Dalam nama Tuhan, tanah dan air ditaruh, dan angkat tanganmu keduanya kembali. Ladang hidupmu diberkati. Ladang rumah tanggamu diberkati. Ladang kesehatanmu diberkati. Ladang pekerjaanmu diberkati. Ladang pelayananmu diberkatinya. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kiri kananmu jabat tangan dan berkatalah, jadilah kamu pemenang. Jadilah